Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dengan saya Irman Budiawan, siswa-siswi kelas 6. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mata pelajaran tematik tema 8 Bumiku, subtema 2 Bumi dan musimnya. Fokus pembelajaran untuk kali ini kita akan membahas mata pelajaran bahasa Indonesia. Seperti biasa, sebelum memulai kegiatan pembelajaran, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Saat musim hujan, sinar matahari sering tertutup awan. Hujan hampir turun setiap hari. Bawalah payung sebelum pergi. Pagi itu, daerah tempat tinggal Dayu kembali diguyur hujan. Hujan turun tak henti-hentinya, hampir 2 hari lamanya. Saat Dayu menonton televisi, dilihatnya berita mengenai beberapa daerah yang terkena bencana banjir. Banjir merupakan peristiwa alam yang sering terjadi ketika musim hujan tiba. Dayu ingin mengetahui lebih jauh mengenai bencana banjir. Yuk kita baca bersama. Di sisi lain, penertiban pemukiman liar di bantaran sungai juga menjadi kesulitan pemerintah daerah sepanjang waktu. Dari tahun ke tahun, warga yang tinggal di bantaran sungai Ciliwung, Jakarta harus selalu siaga ketika curah hujan mulai meninggi. Luapan sungai dapat terjadi hingga ketinggian 1-2 meter di dalam rumah. Bukan hanya barang yang harus diselamatkan, nyawa pun menjadi taruhannya. Sudah diperingatkan bahwa pemukiman di bantaran sungai sangat beresiko ketika curah hujan tinggi. Namun, tetap saja mereka kembali ketika banjir telah surut. Tumbuhnya pemukiman liar di bantaran sungai mendorong penyempitan badan sungai. Aktivitas harian warga seperti mencuci dan membuang sampah di sungai juga semakin mempercepat pendangkalan sungai. Di Manado, Sulawesi Utara, rawan banjir dan longsor justru terjadi akibat pembangunan kota yang tidak mengindahkan topografi. Sebagian besar wilayah Manado terdiri atas perbukitan. Sementara wilayah daratan dengan permukaan datar sangat terbatas luasnya. Sejalan dengan bertambahnya penduduk, banyak bukit dan lereng kemudian diubah menjadi perumahan. Sekarang, mari kita bersama-sama untuk mencari gagasan utama dari teks yang sudah kita baca dengan judul Banjir Bukan Sekedar Bencana Alam. Gagasan utama disebut juga ide utama atau inti dari sebuah paragraf. Gagasan utama dalam paragraf dapat ditemukan di awal, tengah, atau akhir paragraf. Dalam teks agak panjang, biasanya terdapat 150-200 kata. Teks disusun dari gagasan utama dan gagasan pendukung. Setiap paragraf memiliki satu gagasan utama yang merupakan inti dari pesan yang akan disampaikan. Beberapa gagasan utama paragraf dapat dijadikan dasar untuk menemukan pokok pikiran dari suatu teks. Oleh sebab itu, sebelum mencari pokok pikiran dari suatu teks, temukan dahulu gagasan utama setiap paragraf. Nah, sekarang mari kita bersama-sama mencari gagasan utama dan informasi penting dari setiap paragraf yang sudah tadi disampaikan pada peta konsep yang sudah disediakan di buku kamu. Untuk paragraf pertama, gagasan utamanya apakah ada di awal, di tengah, atau di akhir? Ya, jawabannya betul ada di awal. Gagasan utama pada paragraf pertama, memasuki musim hujan, curah hujan di beberapa wilayah Indonesia meningkat. Apa informasi pentingnya? Beberapa wilayah terjadi banjir yang disebabkan oleh faktor alam dan ulah manusia. Nah, sekarang kita ke paragraf kedua. Apakah gagasan utamanya ada di awal, di akhir, atau di tengah-tengah? Ya, jawabannya tetap masih di awal ya.
Pemerintah kesulitan melakukan penertiban pemukiman liar di bantaran sungai. Itu untuk gagasan utamanya. Untuk informasi pentingnya, penyempitan badan sungai diakibatkan karena munculnya pemukiman liar di bantaran sungai. Kita ke paragraf terakhir, paragraf ketiga. Untuk gagasan utamanya, apakah di awal, di tengah, atau di akhir? Ya, aktivitas harian warga mempercepat pendangkalan sungai seperti mencuci dan membuang sampah di sungai. Berarti ada di awal. Untuk informasi pentingnya, di Manado, banjir dan tanah longsor disebabkan akibat pembangunan kota yang tidak mengindahkan topografi. Nah, itu untuk gagasan utama dan informasi penting pada teks yang sudah tadi kita baca bersama-sama. Setelah kita mengetahui gagasan utama dan informasi penting dari teks yang sudah kita baca bersama-sama, sekarang kita mencari ringkasan singkat tentang bacaan banjir bukan sekedar bencana alam. Silakan diisi di halaman 57 buku tema 8 Bumiku. Setelah membuat ringkasan singkat, sekarang kita lanjutkan pada teks selanjutnya dengan judul Ada 2, Ada 4. Silakan dibaca teks tersebut. Bisa di pause dulu videonya, kalian baca masing-masing pada buku halaman 59. Setelah selesai membaca, kembali kita akan mencari gagasan utama dari setiap paragraf di teks Ada 2, Ada 4. Selain mencari tahu gagasan utama, mari kita cari tahu penyebab terjadinya perbedaan musim di bumi. Nah, itu saja untuk kegiatan kali ini di tema 8 subtema 2. Silahkan setelah selesai mengerjakan tugasnya, jangan lupa untuk dikumpulkan tugasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.